tahun 2010, fosil ikan ditemukan 400 km di sebelah barat Sungai Nil di lokasi Gurun Sahara yang gersang. Penemuan ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mungkin dulunya ada lautan terhampar di lokasi di mana Gurun Sahara sekarang berada. Oleh karena itu, diadakanlah survei geologi di area tersebut dan hasilnya sangat tak terduga. Mereka menemukan bukti keberadaan sesuatu yang besar di bawah gurun pasir tersebut dan itu sama sekali bukan lautan. Selama beberapa bulan, riset dilanjutkan dengan peralatan GPS. Kemudian setelah semua data tanah terkumpul, para ilmuwan mengamati kawasan tersebut melalui satelit. Pemandangan yang mencengangkan. Ternyata di bawah gurun tersebut pernah terdapat cekungan yang besar dengan cekungan lain yang lebih kecil di dekatnya. Di sepanjang pesisir cekungan tersebut, sebelumnya pernah ditemukan hunian manusia purba. Akhirnya, para peneliti memperoleh jawaban mengapa manusia purba memilih tinggal di sana. Di area tersebut pernah ada sebuah danau air tawar dengan ukuran yang mengesankan. Luas totalnya lebih dari 110.000 km persegi atau sekitar setengah luas Danau Michigan. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa danau tersebut terbentuk dari banjir yang disebabkan oleh Sungai Nil sekitar 250.000 tahun lalu. Air mengalir deras ke dalam cekungan itu dan tidak berhenti sampai benar-benar penuh. Kemungkinan besar fenomena ini disebabkan oleh hujan, di mana saat itu iklim di Afrika lebih mendekati iklim tropis dengan hujan deras yang sering terjadi. Danau raksasa ini membuat kawasan tersebut subur, sehingga baik hewan maupun manusia purba bisa tinggal di sepanjang pesisirnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya danau itu mengering akibat perubahan cuaca. Meski prosesnya berjalan lambat seperti semua kejadian alam pada umumnya, saat airnya menghilang, kawasan ini tidak serta-merta menjadi gurun hingga beberapa waktu belakangan. Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa 6.000 tahun lalu, area yang sekarang kita kenal sebagai Gurun Sahara ini masih berupa padang rumput yang subur penuh dengan berbagai macam kehidupan. Tapi jika danau air tawar sudah tidak ada lagi, apa yang membuat kehidupan tadi tetap bertahan? Jawabannya adalah sistem sungai, bukan Sungai Nil, meskipun tentu sungai ini berperan dalam pembentukan wilayah tersebut. Di bagian barat gurun, para peneliti menemukan sebuah jurang luas dengan bagian paling lebar mencapai 2,5 km, dimulai dari daratan hingga mencapai lautan. Ketika penelitian dilanjutkan, ditemukan bagian-bagian lain yang lebih dalam dari jurang tersebut di sepanjang benua Afrika. Semua ini menegaskan bahwa setidaknya ada satu sungai yang mengaliri Sahara, dan kemudian ditemukan bahwa ini adalah sebuah sistem sungai yang menyeluruh dengan panjang total lebih dari 500 km. Sungai-sungai itu mungkin terbentuk secara terpisah di pegunungan Atlas dan Hogar di barat laut dan tengah Sahara. Sepanjang jalan menuju lembah, aliran sungai-sungai itu bertambah cepat dan deras sehingga membentuk sebuah sistem sungai terpanjang ke-12 di dunia yang diberi nama Taman Rasset. Aliran sungai itu berakhir di Cape Timiris Canyon yang sekarang merupakan wilayah Mauritania. Tapi para ilmuwan percaya bahwa sistem sungai ini tidaklah konstan. Aliran sungai ini hilang dan timbul selama 245.000 tahun terakhir, sama tuanya dengan danau kuno yang kita bahas sebelumnya. Tetap saja, aliran sebesar itu memungkinkan tanah yang sekarang gersang ini menjadi surga yang subur. Sisa-sisa sumber air ini masih bisa ditemukan di gurun tersebut. Oase Sahara yang terkenal bersumber dari cekungan air tanah dan aliran air di bawah pasir. Terlebih lagi, kadang hujan masih turun di area tersebut membuatnya subur. Jadi, Gurun Sahara saat ini tidak sekering dugaanmu. Tapi di masa prasejarah, Gurun Sahara adalah tempat yang sangat berbeda. Wadi Al-Hitan, Mesir, terkenal di kalangan para ahli paleontologi dengan banyaknya bukti samudra kuno yang ditemukan di daerah yang sekarang merupakan padang pasir tak bertepi. Di antara temuan yang paling menarik adalah potongan fosil ikan paus, lebih tepatnya nenek moyang ikan paus. Karenanya, wilayah ini dijuluki Lembah Paus.
Hewan besar ini tetap berada di dasar laut selama jutaan tahun sampai kerak bumi naik dan menjadi daratan. Bersamaan dengan paus, para peneliti juga menemukan gigi-gigi ikan hiu di sana yang sangat besar ukurannya. Namun, yang lebih penting, lembah paus memberikan bukti kuat bahwa paus dulunya adalah hewan darat yang berevolusi menjadi binatang laut. Ada fosil-fosil yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada tubuh mereka sejalan dengan waktu. Nenek moyang dari mamalia terbesar saat ini mempunyai 4 kaki dan bentuknya tampak berbeda sama sekali. Hanya tengkoraknya saja yang memberikan petunjuk wujudnya di masa sekarang. Manusia juga menghuni sebagian wilayah Sahara pada waktu yang berbeda. Karena iklimnya tidak begitu stabil, mereka datang dan pergi. Tapi tulang belulang yang ditemukan menunjukkan setidaknya ada beberapa kelompok manusia. Misalnya sekitar 9.000 tahun lalu, Mesir bagian selatan dihuni oleh suku-suku yang membangun lingkaran dari batu yang paling tidak 1.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Ini adalah struktur Neolitik pertama yang digunakan untuk tujuan astronomi. Sebagian orang mengklaim bahwa lempengan batu tersebut mengarah ke rasi bintang Orion. Struktur buatan manusia lain yang menarik di Gurun Sahara adalah benteng yang didirikan oleh suku Garamantes dari Libya. Mereka mendiami kawasan yang cukup luas di Sahara sejak tahun 200 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Meski wilayah ini sudah panas dan berpasir, suku Garamantes menemukan cara untuk memperoleh air dengan menggali jaringan saluran air bawah tanah yang luas. Saluran itu mengairi ladang-ladang dan pertanian, serta menyediakan air minum bagi kota-kota dan benteng-benteng tersebut. Tapi pada titik tertentu, saluran ini mengering dan mereka pun meninggalkan wilayah tersebut, membiarkan pasir menimbun hunian mereka yang indah. Masih di wilayah yang kita kenal sebagai Libya saat ini, sebuah meteorit besar jatuh sekitar 29 juta tahun lalu. Karena banyaknya pasir berbahaya di gurun ini, kawah bekas meteorit ini belum ditemukan. Tapi benturannya telah mengubah batuan di sekelilingnya menjadi semacam kaca berwarna hijau. Kaca itu terlupakan begitu saja hingga manusia yang bermukim di sana menemukannya jutaan tahun kemudian. Orang Mesir kuno sepertinya sangat menyukai kaca indah itu karena saat makam Tutankhamun dibuka, para arkeolog menemukan perisai dada dengan hiasan utama di tengahnya berbentuk kumbang terbuat dari kaca tersebut. Harta karun lainnya adalah belati adat yang terbuat dari batu meteorit. Omong-omong, batuan langit itu bisa jadi jatuh sekitar 5.000 tahun lalu. Paling tidak ada kawah di barat daya Mesir yang jelas-jelas disebabkan oleh jatuhnya meteorit. Pecahan meteorit ini ditemukan di area yang luas di sekitar kawah. Namun, kawah ini bukan satu-satunya. Gurun adalah tempat yang cocok untuk mengawetkan meteorit selama berabad-abad berkat banyaknya pasir tanpa adanya tumbuh-tumbuhan sama sekali. Di tempat lain, kawah dan meteorit ditumbuhi tanaman atau terkikis oleh cuaca. Sementara di gurun, tak banyak yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun kebanyakan batuan luar angkasa terbakar begitu saja di atmosfer tanpa bisa sampai ke bumi, pada umumnya bebatuan yang berhasil menembus atmosfer jatuh di lautan karena lautan menempati 70% dari permukaan bumi. Tapi kadang meteorit juga bisa mendarat di tempat lain dan sebenarnya tempat terbaik untuk mencarinya adalah di gurun pasir serta daratan beku di Antartika. Alasannya hanya karena benda asing tersebut terlihat jelas di hamparan tanah gersang atau bersalju. Sudah dapat meteornya? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.